Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Siman Jorang menjelaskan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam merekrut pekerja Gen Z memiliki berbagai aspek unik. Menurutnya, beberapa pekerja dari Gen Z terpecah antara mereka yang mencari pengalaman kerja untuk membangun usaha sendiri dan mereka yang mengalami penurunan produktivitas akibat pengaruh teknologi berbasis game. Apakah benar kurangnya motivasi dan profesionalisme Gen Z yang menjadi penyebab utama PHK atau perusahaan yang gagal beradaptasi dengan pola kerja baru? Dan apakah rata-rata Gen Z memang memiliki soft skill yang lemah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan teman-teman di Khilafah News Channel dimanapun berada, tetap istiqomah dan juga tetap terus menyuarakan keadilan. Masya Allah. Terkait fenomena pemecatan pekerja Gen Z di berbagai perusahaan menjadi perbincangan hangat. Setelah laporan terbaru dari intelijen platform konsultasi pendidikan dan karir menyebutkan bahwa sekitar 6 dari 10 perusahaan melaporkan telah memutus hubungan kerja dengan lulusan universitas yang baru mereka rekrut. Menurut Anda, Bung Rizky, games atau permainan yang ada di gadget mempengaruhi sedikit produktivitas pekerja Gen Z ini, Bung? Ya, jadi perlu kita simak dulu ya. Sebenarnya kan kalau dilihat dari materi Gen Z atau apa terkait dengan pengalaman Gen Z, rata-rata Gen Z itu mereka cenderung tidak terlampau nyaman dalam bekerja. Jadi ada istilah keinginan mereka untuk bergonta-ganti pekerjaan dalam kurun waktu tertentu gitu. Itu bukan karena ketidaknyamanan saja, mereka justru mencari tantangan yang baru. Kalau menurut mereka terlampau nyaman dalam pekerjaan itu, maka mereka akan mencari tantangan terbaru. Itu satu ya. Yang kedua, ada pola di mana Gen Z ini uh, dia menghadapi semacam apa kegamangan gitu terkait dengan pengembangan teknologi yang uh, secara aktivitasnya sangat cepat berkembang dan tumbuh gitu. Ini yang perlu kita melihat ketika para para pekerja Gen Z ini tidak memahami tentang pola itu sehingga mereka cenderung kepada semacam uh, semacam kecanduan terhadap terhadap sesuatu hal yang menurut mereka menarik di dunia teknologi. Misalnya gini, kalau sekarang itu lebih kalau cenderung ke game itu rata-rata mungkin ada Gen Z pria ya. Rata-rata Gen Z pria itu cenderung untuk bermain game dibandingkan Gen Z perempuan yang lebih meminati kepada aplikasi atau berbasis film drama atau bacaan gitu. Sementara kalau cowok itu lebih ke arah permainan game. Sehingga ketika mereka terkena stressing, tekanan dalam bekerja segala macam atau punya PR banyak, ya mereka memanfaatkan waktunya yang sebenarnya tidak tidak bisa dikatakan efektif gitu karena mereka menggunakan waktu kerja mereka itu untuk bermain game gitu. Seharusnya kan gini, mereka tuntaskan dulu pekerjaan mereka kemudian barulah untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu sisa itu untuk bermain game. Justru waktu-waktu sisa itulah yang digunakan mereka untuk bekerja, bukan untuk bermain game gitu. Jadi, apakah hobi main game membuat masyarakat bisa terlena serta mengurangi produktivitas, bahkan target pekerjaan bisa terlambat karena kecanduan ini, Bung? Ya karena gini, bukan menjadi hobi ya, tapi menjadi keedikan. Edik itu kecanduan yang membuat mereka itu kalau nggak nggak membuka satu aplikasi game tertentu dalam satu hari, mereka akan merasa sesuatu ada yang ada yang kurang dalam hidup mereka. Maka wajar ketika pada akhirnya eh, karir atau pekerjaan yang harusnya diselesaikan segera itu ditunda oleh mereka. Bagi mereka eh, stressing atau permasalahan yang itu tidak bisa dicurhatkan itu mereka mengobati dengan bermain game meskipun pada akhirnya di game itu juga ada beberapa hal yang bisa membuat stressing ketika pada akhirnya mereka gagal dalam menuntaskan tugas-tugas di game atau justru kehilangan apa ketika mereka bermain game itu terganggu oleh oleh kepadatan mereka bekerja karena
game sekarang itu berbeda dengan game kita di masa lalu ya, yang cenderung bisa di pause gitu, bisa di stop terlebih dahulu. Game sekarang itu kan cenderung bermain online. Ketika mereka harus online ya tidak boleh terganggu atau terdistrak dengan yang lain termasuk juga pekerjaan gitu. Jadi ada anggapan apakah Gen Z dianggap kurang loyal serta yang tadi Anda sebutkan sering berpindah kerja, apakah itu masalah atau refleksi dari lingkungan kerja yang kurang menarik, Bung? Ya, eh, bisa disebabkan oleh beberapa hal ya terkait dengan tadi ketidakloyalan Gen Z terhadap pekerjaannya itu sifat yang dilahirkan akhir-akhir ini yang diwacanakan oleh berbagai ilmuwan dan juga peneliti terkait dengan sosiologi atau aktivitas sosial Gen Z gitu. Yang kedua, bisa juga karena faktor lingkungan pekerjaan ya, ketika Gen Z ini lahir pada masa-masa yang banyak instanable-nya, banyak sesuatu yang instan, sehingga mereka ketika dipaksa melalui proses yang cukup panjang, mereka akan merasa ini sesuatu yang melelahkan. Atau ketika pekerjaan yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka inginkan, sehingga pada akhirnya mereka lebih memilih untuk tidak loyal atau resign gitu. Karena pada hakikatnya begini ya, kalau dulu ketika orang itu ketika sudah diterima kerja, mereka berusaha untuk nyaman dengan pekerjaannya. Sementara sekarang ini ketika mereka diterima kerja, maka mereka akan bukan mencari pengalaman, setidaknya mereka akan melihat apakah pekerjaan ini cocok dengan jati diri mereka, kebiasaan mereka. Kalau tidak cocok sudah resign begitu saja gitu. Berbeda dengan pekerja zaman dulu ketika mereka untuk berpikir resign itu bisa 20-30 kali lipat untuk berpikir untuk resign. Sementara anak-anak muda Gen Z itu berpikir ya kalau resign, resign saja. Karena menurut mereka, mereka tidak punya tanggungan ya sebagaimana gen milenial ada gitu. Itu Mas Anggi. Ya. Kemudian jika Gen Z akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan, apakah strategi pemerintah yang ada saat ini cukup untuk mengembangkan potensi mereka atau justru memperlemah daya saing mereka di pasar lokal dan global, Bung? Ya, kalau kita lihat apakah kondisi sekarang pemerintahan sekarang itu mampu memberikan jaminan untuk bisa kelayakan mereka bekerja atau sesuai dengan harapan mereka bekerja, menurut saya nggak bisa menjadi jaminan. Karena mau nggak mau gini ya, di zaman sekarang itu kan kapitalisme itu menjadi sesuatu yang tercengkram begitu kuat, mengakar di berbagai lini, termasuk juga dalam bidang pekerjaan. Ketika mereka yang punya duit itu melihat ada para pekerja yang resign gitu, bagi mereka ya silakan kan betapa banyak orang butuh kerja hari ini gitu. Ya kalau lo mau keluar keluar aja gitu. Nah, dan ketika itu terjadi karena gini, kapitalisme itu tidak melihat kebutuhan bukan. Mereka melihat cuan di depannya gitu. Orang butuh tapi bagi mereka ini tidak menghasilkan cuan, bagi mereka itu sudah tinggalkan saja gitu. Nah, dan ingat juga kehidupan kapitalisme hari ini betul-betul memisahkan kehidupan pendidikan kita dari kehidupan beragama gitu. Sehingga pada akhirnya itu kalau kita melihat apakah pendidikan yang dihidupkan pada kapitalisme ini akan melahirkan etos kerja yang baik nggak? Gitu. Menurut saya justru menjadi etos kerja yang cukup bermasalah karena keterpisahan antara urusan agama dengan urusan pekerjaan gitu. Pada hakikatnya, kalau memang ini terus dipertahankan, ya bukan harapan kita di 2045 menjadi emas, bukan, tapi akan melahirkan kondisi yang cemas gitu. Karena apa? Kondisi pekerjaan dan kondisi sistem yang berada di dalam negeri kita ini tidak layak untuk bisa menjamin seseorang untuk mendapatkan kenyamanan, menjamin seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan tepat gitu. Mas Anggi dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Bung Rizky Awal untuk pencerahannya pada edisi kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi renungan juga bagi pemerintah maupun bagi Gen Z untuk tetap produktivitas ya, Bu. Yuk, sama-sama Mas Anggi. Ya, baik, jazakallah Bung Rizky. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.